Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama saudara. Saya menyampaikan salam dari rekan-rekan Majelis Hamba Tuhan GKY Medan. Menyampaikan salam hangat buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di sini. Saya hadir di sini dalam rangka pertukaran mimbar gembala seluruh sinode GKY, saudara. Ya, jadi kapan-kapan kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu liburan main-main ke Medan, datang ya ke sana dan bisa jumpa dengan kami akan menyambut dengan sukacita. Baik, saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan dari surat Yudas. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari surat Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 25. Yudas pasal 1 ayat 16 sampai 25 ini adalah bagian terakhir daripada surat ini yang kita akan bersama-sama renungkan di pagi hari ini. Mari kita membacanya secara silih berganti, saudara. Saya ayat 16, saudara-saudari ayat 17 kita bergantian sampai ayatnya yang ke-25. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sepanjang bulan ini kita telah mempelajari hampir seluruh daripada kitab Yudas. Saudara, saya percaya ada banyak berkat yang kita dapatkan melalui perenungan selama beberapa minggu ini, saudara. Saudara, seperti kita ketahui bahwa surat Yudas ditulis sebagai respon terhadap persoalan yang genting terjadi pada waktu itu, saudara. Yaitu beredarnya ajaran sesat di dalam jemaat. Ada orang-orang tertentu yang menyusup masuk ke dalam jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangan diri mereka sendiri. Saudara, mereka melihat bahwa kebebasan Kristiani, kemerdekaan di dalam Kristus yang didapatkan, mereka melihatnya secara keliru. Yaitu memakai kebebasan itu sebagai sebuah sarana untuk saudara memuaskan keinginan daging mereka. Seperti makan, minum, keuangan, bahkan pelampiasan daripada nafsu. Saudara, hari ini sangat terlihat nyata di dalam jemaat. Itu konteks yang terjadi di dalam surat Yudas. Saudara, karena hal ini sangat genting, maka saudara Yudas meminta dengan amat sangat untuk para penerima suratnya, para jemaat-jemaat yang ada waktu itu, untuk tidak menjadi sama dengan mereka. Orang-orang yang kemudian suka menggerutu, orang-orang yang suka mengeluh tentang nasibnya, orang-orang yang kemudian hidup menuruti hawa nafsunya, orang-orang yang mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, bahkan bersedia menjilat
orang lain untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Saudara, Yudas dengan sungguh-sungguh menyampaikan pesan-pesannya di akhir daripada surat ini kepada jemaat yang membaca daripada suratnya. Saudara, hari ini kita akan belajar pesan apa yang disampaikan oleh Yudas untuk kita bawa, untuk kita kemudian juga terapkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Saudara, setidaknya ada 4 pesan, 4 nasihat Yudas bagi para penerimanya yang kita akan pelajari saat ini. Saudara, yang pertama, kalau kita membaca di dalam ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saudara, satu penekanan di sana yang kemudian Yudas sampaikan kepada para pembacanya. Saudara, yaitu pesan yang pertama adalah ingat. Ingat. Saudara, sesuatu yang seringkali sulit dilakukan adalah mengingat. Ya. Kita seringkali bilang, aduh lupa. Tadi taruh kunci di mana ya? Nah, ya. Ini kan jadwalnya kamu pelayanan. Aduh lupa cuantau. Ya, lupa ya. Saudara, kita lebih mudah lupa daripada ingat. Sudah ingat pun tetap lupa. Iya. Ya. Betul apa betul, Saudara? Betul ya. Saudara, apalagi kalau kita punya janji. Ya, atau hutang. Lebih gampang ingat apa lebih gampang lupa, Saudara? Gampang lupa ya, kalau punya utang ya. Kalau dihutangin ingat ya, dia masih utang sama gua tuh. Ya. Waktu Natal sebelum pandemi ngutang, sampai sekarang udah mau selesai pandeminya masih tetap utang gitu ya. Yang punya utang sementara lupa, Saudara. Saudara, mengingat menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka hari ini kemudian ketika kita membaca surat Yudas, ketika menghadapi pengajaran sesat, situasi yang genting, Yudas langsung berkata, ingat. Ingat apa, Saudara? Saudara, Yudas mengatakan bahwa ingat bahwa segala upaya-upaya penyesatan terhadap jemaat, terhadap tubuh Kristus, terhadap ajaran yang benar, itu sudah lebih dulu diberitahukan oleh para rasul. Jadi apa yang terjadi hari ini di dalam jemaat, ada orang-orang yang menyusup, mengajarkan ajaran-ajaran yang keliru, orang-orang yang kemudian berwajah yang begitu kelihatan saleh, bermulut manis, tapi sementara mereka membelokkan ajaran-ajaran yang benar. Yudas berkata, nggak usah kaget, kamu jangan terkaget-kaget dengan kondisi ini, sebab para penyesat ini sudah lebih dulu disampaikan oleh para rasul. Sudah dinubuatkan bahwa ada orang-orang yang akan menjadi penyesat di sana. Ada para pengejek, ada para pemecah belah yang hidupnya menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, hidup tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang-orang yang kelihatannya mereka baik dan saleh, namun sesungguhnya mereka kemudian kehidupannya sangat amat jauh daripada kata benar. Mereka melecehkan, bahkan mempermalukan iman Kristen. Mereka memberikan diri mereka kepada keinginan daging. Mereka tidak mau hidup mereka dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga yang menjadi tuan atas hidup mereka bukanlah Kristus, tetapi keinginan daging. Gak usah kaget. Waktu kamu melihat itu gak usah kaget, Pak Yudas. Kamu ingat bahwa semua itu sudah lebih dulu dinubuatkan. Nah, saudara, kenapa sih perlu mengingat dan tidak kaget? Saudara, kalau kita melihat sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi yang heboh atau viral di tengah-tengah kita, bukankah seringkali memunculkan kegelisahan, kepanikan? Betul, saudara? Ya. Pada waktu kemudian pandemi pertama kali menghantam belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi kepanikan yang luar biasa, bukan? Orang-orang berusaha memborong semua makanan sampai kemudian antrian bahkan rebutan terjadi, ya, kehabisan bahan. Masker harganya berkali-kali lipat. Hari ini satu kantong, satu kotak cuma 30.000 ya. Dulu sampai 600.000 satu kotak. Terjadi kepanikan. Saudara, kepanikan akan selalu berujung kepada merugikan diri sendiri. Betul? Apapun situasinya.
termasuk di dalam menghadapi pengajaran sesat. Maka Yudas tidak mau jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu kemudian mereka menjadi panik, menjadi orang-orang yang kemudian tidak lagi berpikir dengan jernih, sehingga yang terjadi adalah bukan cuma mereka rugi, tetapi iman mereka turut rusak. Mereka perlu bersikap tenang sehingga mereka bisa kemudian menghadapi fenomena kejadian di tengah-tengah jemaat, penyesatan-penyesatan yang ada itu, dengan apa saudara? Dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Makanya menjadi penting saudara, bagaimana harus mengingat? Maka perlu membaca. Kalau nggak pernah baca gimana bisa ngingat, betul? Ya, karena kita pernah baca maka kita jadi lupa. Ya, kayaknya pernah baca di mana ya? Lupa. Tapi kalau nggak pernah baca, gimana bisa lupa? Orang nggak pernah dimasukin dalam pikiran kita. Saudara, Yudas mengajak para pembacanya untuk kemudian mengingat bagian ini, bahwa bagaimana kita bisa mengingat apa yang sudah dikatakan oleh para rasul, ya tentu saja dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Ada nubuat-nubuat yang sudah pernah disampaikan oleh para rasul, kamu melihat ke sana. Maka ketika penyesatan itu terjadi, kamu bisa dengan tenang membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Setelah bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah di masa kini juga ada ajaran-ajaran sesat? Banyak. Pertanyaannya saudara, kita sadar enggak? Kita aware enggak dengan pengajaran sesat ini? Mereka menyusup masuk. Sesuai pengajaran sesat seringkali tidak kemudian beredar di luar sana, ya, di luar gereja. Tapi cenderung mereka masuk ke dalam gereja. Berusaha menggerogoti seperti sel kanker. Pelan tapi pasti menggerogoti tubuh Kristus. Soal pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Maka tentu saja tadi pesan pertama daripada Yudas, mari kita mengingat. Mengingat kepada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Nah kalau sebab itu saudara, maka kita perlu sungguh-sungguh bukan sekedar baca, tetapi mari kita juga mempelajari firman Tuhan dengan serius. Saat teduh bukan lagi menjadi satu saat yang kemudian cuma sekedar laporan. Yang penting sudah baca. Kalau kita punya kelompok kecil mungkin perlu laporan, ya sudah baca dan misalnya. Dan bukan cuma sekedar laporan itu. Bukan sekedar supaya kemudian orang tahu kita ya udah saat teduh, enggak. Tapi saat teduh menjadi satu momentum di mana kita kemudian mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara dan saya kemudian tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, saudara. Kalau gereja kemudian mengadakan pembinaan-pembinaan, mari kita ikuti. Saudara, banyak orang mengatakan, aduh gereja situ bagus ya, tapi giliran gereja sendiri gak di pembinaan, gak ada yang datang. Udah pakai Zoom aja gak datang ya. Saudara, ironis bukan? Gereja memikirkan pembinaan-pembinaan yang tepat untuk jemaatnya, tetapi jemaat sendiri seringkali pengabaian. Saudara, mari kita juga masuk di dalam komunitas-komunitas pertumbuhan yang ada di dalam gereja kita. Mari kita masuk untuk kita bisa bertumbuh dan juga bisa saling mengingatkan. Jangan-jangan kemudian kita sudah keliru di dalam perjalanan iman kita. Kita mulai tersesat. Maka ada rekan-rekan di sekitar kita, satu komunitas yang lebih kecil yang mampu menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita keliru. Saudara, hal ini menjadi pertama yang penting untuk kita pelajari dari kitab Yudas. Mari kita mengingat. Mari kita mengingat. Yang kedua, saudara, kalau kita membaca dalam ayat 20 sampai 21, kita melihat bahwa Yudas menasehati setiap para pembacanya untuk menjaga kemurnian daripada ajaran dan kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Dan Yudas menyarankan mereka untuk membangun diri di atas dasar iman yang suci, yaitu Kristus Yesus, dan meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Saudara, yang kedua apa sih yang mau ditekankan oleh Yudas? Kalau tadi pertama ingat, yang kedua iman. Jadi bukan cuma mengingat, tapi mari kita beriman. Saudara, kita percaya
kepada Kristus. Kita menaruh pengharapan kita kepada dasar, yaitu Yesus Kristus. Namun jangan lupa saudara, kita juga perlu memohon, meminta kepada pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Saudara, sering kali kemudian sebagai orang percaya kita lupa peranan daripada Roh Kudus, bukan? Saudara, peranan Roh Kudus bukan hanya kemudian membawa kita, melahir barukan kita, tetapi Allah Roh Kudus juga menolong setiap kita dalam proses pengudusan yang terjadi terus menerus. Allah Roh Kudus memimpin setiap kita kepada kebenaran. Allah Roh Kudus kemudian menghiburkan dan bahkan memberikan karunia rohani di dalam kehidupan kita. Saudara, sebab itu kemudian Yudas menasihati kepada setiap jemaat untuk berpegang teguh kepada iman di dalam Kristus. Menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga saudara, kehidupan yang dijalani bukanlah kehidupan yang dilandasi dengan pemikiran untuk memuaskan hawa nafsu seperti para pengajar sesat. Kan kita udah merdeka, kita udah diselamatkan. Yesus menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mengampuni dosa di belakang, di masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu tetap aja berbuat dosa, toh udah diampuni. Soalnya itu sesat. Itu sesat. Allah tidak bisa dipermainkan, saudara. Oleh sebab itu dengan kemudian kita hidup dipimpin Roh Kudus, diarahkan, dituntun kepada kebenaran, maka saudara saya jadi memahami bahwa hidup yang saya jalani hari ini bukan untuk memuaskan keinginan daging di dalam dunia, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini bukan bicara tentang saya, tapi bicara tentang Tuhan yang menebus hidup saya. Mari kita bangun hidup kita di atas dasar. Seolah Yudas kemudian mengajak para pembacanya seperti seorang tukang bangunan yang begitu cakap membangun sebuah bangunan. Seorang tukang bangunan yang begitu cakap, dia tidak mungkin membangun sebuah tembok tanpa dasar yang kuat. Kita hari ini ada beribadah di lantai 8. Saudara bayangkan kalau di bawah kita pondasinya nggak kuat, saudara yang berani nggak naik ke lantai 8? Jangankan di lantai 8, saudara, di lantai 1 pun kita takut ambruk, saudara. Serba sebagai seorang tukang bangunan yang sangat cakap, maka kemudian kita harus meletakkan setiap batu demi batu di atas fondasi yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan menempatkannya dengan presisi, dengan tepat dan benar. Dan itu yang Yudas maksudkan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Berusaha terus untuk membangun kehidupanmu. Dan jangan lupa tetap berdoa di dalam Roh Kudus. Memohon kepada Allah Roh Kudus agar setiap kita dapat terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan terlihat nyata di dalam keseharian kita, saudara. Saudara, perjalanan hidup orang percaya adalah sebuah perjalanan untuk percaya dan taat. Atau kata lainnya adalah percaya dan patuh. Patuh kepada siapa? Pimpinan daripada Roh Kudus. Bukankah hal itu juga yang kemudian Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia? Paulus berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya apa? Sebagai orang percaya yang sudah hari ini kita dibangkitkan, dihidupkan oleh karena Roh Kudus Allah. Maka mari kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada nggak hidup kita hari ini dipimpin oleh Roh Kudus? Adakah kita melatih kepekaan untuk mendengar suara pimpinannya? Bukankah terlalu banyak kebisingan yang terjadi dalam hidup kita yang menenggelamkan suara Tuhan, bukan?
suara mobil, suara teman ngobrol, suara chatting, suara mesin, suara banyak hal. Banyak hal di dalam dunia ini yang kemudian membuat kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Bahkan cenderung kita mengabaikan suara Tuhan di tengah-tengah kebisingan hidup kita. Saudara, menurut kalender gereja, minggu ini adalah minggu pertama masa Lent. Ya, artinya saudara kita kembali masa-masa menuju Prapaskah, mengoreksi diri, menelaah diri, melihat kembali, dan masa-masa di mana kita perlu kembali mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara, biarlah di dalam minggu-minggu ke depan ini, saudara, mari kita melatih kembali kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Melatih kembali kepekaan kita mendengar suara Tuhan dengan apa? Dengan menyingkirkan kebisingan di dalam hidup yang sudah menenggelamkan suaranya. Ambil waktu secara khusus ketika kita bersaat teduh, mencari Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus bergelora. Mari kita mencari pimpinan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara. Saudara, nasihat yang ketiga, kalau tadi yang pertama ditujukan secara khusus kepada jemaat yang belum tersesat. Tapi nasihat yang ketiga kemudian Yudas menunjukkan kepada jemaat untuk mengambil sikap kepada orang-orang yang sudah tersesat. Kalau tadi untuk pribadi setiap jemaat yang belum tersesat, harus ingat, harus beriman. Yang ketiga ini saudara, Yudas memperingatkan bagaimana kita orang-orang yang tadi sudah mengingat, sudah beriman, bersikap kepada saudara-saudara yang sudah tersesat. Yang ketiga adalah belas kasihan. Saudara, kalau kita membaca dari ayat 22 sampai 23, kemudian Yudas mendorong setiap jemaat. Pada waktu itu untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang sudah tersesat. Yudas mendorong setiap jemaat untuk mengulurkan tangan, memberikan pertolongan dengan tulus kepada jemaat yang sudah tersesat ini. Yudas mengajarkan akan sebuah pemahaman yang benar tentang kasih. Bahwa kasih yang benar itu akan terlihat nyata di dalam tindakan kasih yang benar. Saudara, di dalam sebuah fenomena kesesatan yang terjadi, biasanya cenderungnya saudara, orang itu selalu mengambil tindakan tegas. Ya, kalau ada sebuah kesesatan, ambil tindakan tegas. Cuma masalahnya saudara, seringkali yang terjadi ketika seseorang mengambil tindakan tegas, yang dilakukan ketegasan itu tidak jarang memunculkan kekasaran dan kekerasan. Ya, kita perhatikan fenomena saudara di tengah dunia ini, ketika lihat ada sesuatu yang sesat, pengen tindak tegas, tetapi ketegasan itu akhirnya menjadi sebuah kekasaran dan kekerasan. Saudara, Yudas ingin mengajak kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa kasih kepada kebenaran, ketika kita mengasihi kebenaran, kita tidak mau kebenaran itu kemudian diselewengkan, maka kasih kepada kebenaran itu harus diimbangi dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada kebenaran harus diimbangi dengan kasih kepada sesama. Ini artinya saudara, Yudas mengajak kepada jemaat untuk bencilah perbuatannya, tetapi kasihilah orangnya. Bencilah perbuatan mereka, hidup mereka yang keliru itu, tetapi kasihi orangnya. Maka kita perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Saudara, setidaknya ada 3 golongan orang yang tersesat yang terjadi dalam pembacaan kita tadi. Yang pertama, saudara, Yudas menyebutkan di dalam ayat 22 dikatakan ada kelompok orang yang ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu, atau dalam terjemahan lain adalah orang yang bimbang hatinya. Saudara, orang yang ragu-ragu ini belum dalam tahap percaya kepada ajaran sesat itu, walaupun ada di jemaat, ya. Tetapi kemudian orang yang ragu-ragu ini dia belum percaya, belum jadi pengikut. Tetapi kemudian saudara, dia mulai bimbang, dia mulai meragukan.
Bukan meragukan ajaran itu, tetapi meragukan ajaran yang mereka pegang hari itu. Yang benar tentu saja. Mulai meragukannya benar. Bener nggak ya? Jangan-jangan yang dibilang dia itu bener ya? Kok kayaknya dia lebih masuk di akal misalnya begitu. Jadi jemaat-jemaat ini sudah mulai ragu-ragu. Saudara, kalau orang yang seperti ini tidak segera ditolong, maka tentu saja dari keraguan-raguan, lambat laun akan menjadi apa saudara? Ketidakpercayaan. Kan awalnya dia ragu-ragu. Bener gak ya? Bener gak ya? Tapi gak ditolong. Gak ada yang mau tolong dia. Gak ada yang peduli sama dia. Maka lama-lama dia jadi tidak percaya pada ajaran yang benar. Nah tentu saja saudara, hal ini gak boleh dibiarkan. Maka Yudas berkata, tunjukkan belas kasihan kamu kepada mereka. Tunjukkan belas kasihan itu. Bawa mereka kembali kepada ajaran iman yang sungguh, yang benar. Kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada orang-orang ini. Mendampingi mereka, menolong mereka untuk memahami dan mengerti kebenaran. Bukan langsung menghakimi mereka atas keraguan mereka, saudara. Bukan. Tetapi kemudian merangkul mereka, membawa mereka kembali kepada kebenaran itu. Saudara, tentu saja ketika kita mau merangkul orang yang sedang ragu-ragu itu gak gampang. Setuju? Perlu waktu, perlu kesabaran. Bahkan waktunya sangat panjang. Berulang-ulang kita perlu dekati, berulang-ulang perlu kita sampaikan. Nah, saudara, senada dengan Yudas, maka Timotius juga menyerukan kepada Timotius. Di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, dia berkata gini, nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran kepada setiap jemaat yang engkau layani. Ya saudara, belas kasihan dan kesabaran. Saudara, belas kasihan dan kesabaran seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Saudara, tidak bisa kita berkata saya memiliki belas kasihan tapi saya gak sabar. Aduh, gak sabar ya. Gak bisa. Ya, saya sayang sama dia tapi saya gak sabar. Nah, itu omong kosong, saudara. Saudara, belas kasihan harus dibarengi, disertai dengan kesabaran. Sabar membimbing, sabar menolong, sabar merangkul. Susah, orangnya udah keras, kamu dengerin, kepala batu. Nah, saudara, jangan-jangan kitanya yang juga udah keras. Saudara, seringkali kenapa sulit mendekati orang? Seringkali bukan karena orang itu yang bermasalah. Seringkali karena diri kitanya yang tidak mau berubah. Kita gak mau berubah, maka kita gak bisa mendekati orang itu. Harus kita dulu yang berubah, baru bisa mendekati orang itu. Saudara, belas kasihan tanpa kesabaran menjadi sesuatu yang omong kosong. Tapi kesabaran tanpa belas kasihan tidak mungkin terjadi. Saudara, sebab itu Yudas mengatakan, tolong mereka dengan penuh belas kasihan dan kesabaran. Tuntun mereka yang masih ragu-ragu. Mereka belum masuk ke dalam ajaran itu, mereka belum percaya, belum menjadi pengikut, tetapi mereka sudah mulai ragu-ragu. Cermati, lihat, tolong mereka. Saudara, yang kedua, golongan kedua yang kemudian digambarkan oleh Yudas di dalam ayat 23a, Yudas mengatakan, rampas mereka seperti daripada api. Rampas mereka. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian ini kita perlu memahami dulu saudara konteks daripada bagian ini. Metafora api di dalam Alkitab itu seringkali dipakai, digambarkan sebagai penghukuman, saudara. Ya, jadi api itu dianggap sebagai sebuah penghukuman. Ya, jadi dalam penggambaran di dalam Alkitab. Ya, makanya api neraka yang menyala, penghakiman terakhir. Ya, nah saudara, kita perlu mengingat juga bahwa pandangan eskatologis
orang-orang pada waktu itu, gereja mula-mula, seorang mereka menantikan, mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sebagai penghakiman terakhir itu terjadi di masa mereka. Seperti kayak kita juga berharap ya, kita rindu Tuhan Yesus segera datang. Tapi pada masa itu kemudian orang-orang pada waktu itu orang percaya merindukan Tuhan datang. Maka mereka menggambarkan bahwa hari Tuhan itu seperti api yang akan menghanguskan. Maka Yudas mengatakan bahwa kita perlu merampas mereka dari api. Saudara, ini bukan berarti orang-orang yang tersesat itu orang-orang yang sudah pasti masuk neraka, sudah berada di dalam neraka. Bukan, saudara. Saudara, Yudas mau mengajak saudara bahwa orang-orang ini sudah dekat sekali dengan api. Kalau bicara tentang lautan, maka mereka sudah berada di pinggir. Dekat sekali, selangkah lagi mereka akan nyemplung. Oleh sebab itu kita perlu merampas mereka. Merampas artinya saudara ada sebuah tindakan yang memang disengaja, sebuah tindakan yang kemudian disertai dengan kekuatan atau sebuah paksaan. Tarik mereka. Ada upaya-upaya yang lebih keras yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan kepada orang-orang yang tersesat ini. Karena apa saudara? Karena daya tarik kesesatan itu bisa menyeret, menjerumuskan mereka kepada penghukuman yang kekal. Oleh sebab itu saudara, Yudas mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk tidak berpangku tangan melihat orang-orang yang tersesat ini. Mari gereja Tuhan harus kemudian dengan serta-merta kita bersandar kepada Tuhan. Segera melakukan tindakan-tindakan yang serius bagi orang-orang yang tersesat. Saudara, seringkali kita suka berkata begini, saudara ya. Semuanya kan udah pada dewasa, ya, udah ngerti, jadi nggak usah diomongin. Masing-masing udah dewasa, jalan aja dengan urusan masing-masing. Saudara, saya rasa kita keliru memaknai sebuah kedewasaan dalam bagian itu. Karena ketika kita bicara kedewasaan, sebenarnya kita sedang berbicara pengabaian. Apakah orang dewasa kemudian tidak perlu ditolong? Apakah orang yang dewasa kemudian tidak memerlukan pertolongan? Apakah orang yang dewasa tidak memerlukan masukan? Apakah orang yang dewasa tidak memerlukan bimbingan, arahan? Kan enggak begitu, saudara, betul? Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita mengatakan udah dewasa, udah urus masing-masing aja, udah dewasa. Saudara, sebenarnya kita sedang melakukan pengabaian kepada saudara kita. Keliru, saudara. Keliru. Pada waktu kita kemudian melihat saudara kita yang tersesat, maka kita perlu dengan sekuat tenaga menarik mereka kembali. Jangan sampai mereka terus-menerus hidup di dalam kesesatan, bahkan sampai kepada kebinasaan. Saudara, kalau kita tahu ujung daripada kesesatan itu adalah kebinasaan, kenapa saudara dan saya tidak menaruh perasaan yang sama seperti Kristus? Yang tidak mau kita mati binasa, dia datang ke dalam dunia, mencari kita, menarik kita untuk menerima kasih karunia-Nya. Maka kita sebagai murid-murid Kristus harus melakukannya demikian juga, saudara. Bukan berpangku tangan, tapi mari kita mengulurkan tangan kepada mereka. Dekati, doakan, bimbing, bawa mereka kembali. Yang ketiga, Yudas menyebutkan ada golongan orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang memakai pakaian yang cemar. Di dalam nasihatnya Yudas berkata, jangan ikut mengambil pakaian mereka. Saudara, kenapa? Karena pakaian mereka itu sudah dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, saudara, kata pakaian di dalam bagian Yudas ini, saudara, mengacu kepada jubah bagian dalam yang langsung bersentuhan dengan kulit. Nah, saudara, perlu kita ingat bahwa orang-orang pada masa itu memakai baju itu dua helai, ya, bagian dalam dan bagian luar, ya. Nah, saudara, bagian dalam adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan kulit. Bagian luar adalah menutupi baju yang di bagian dalam.
pada waktu kemudian Yudas mengatakan, jangan kemudian menginginkan daripada pakaian mereka yang cemar itu. Saudara bisa dibayangkan sebenarnya orang-orang ini, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang kemudian kesesatan itu saudara sudah mendarah daging dalam hidup mereka. Saudara, mereka bukan cuma kemudian ikut-ikutan, tetapi mereka udah terhisap masuk ke dalam kesesatan. Bahkan mungkin mereka sudah mirip dengan pengajar sesat. Jadi kehidupan mereka, pola pikir mereka, perjalanan mereka udah mirip dengan pengajar sesat. Maka Yudas berkata, orang-orang yang seperti ini kita juga perlu tunjukkan belas kasihan. Kalau tadi masih ragu-ragu, yang kedua masih di pinggir, tapi yang ini udah kecemplung, udah masuk ke dalam. Maka kita pun perlu menolong mereka, menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Oleh sebab itu, Yudas berkata, tunjukkan belas kasihan disertai dengan ketakutan. Nah, saudara, tentu saja kata takut itu memiliki makna yang bermacam-macam, saudara. Ya. Tapi kata takut di dalam bagian ini adalah kemudian Yudas mengajak untuk setiap para pembacanya mengingat bahwa ketika kita memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang lain yang berdosa, ada sebuah risiko. Ada risiko besar yang bisa kita hadapi. Waktu kita menunjukkan belas kasihan, kita akan membina relasi dengan orang tersebut, bukan? Tapi pada saat yang sama, kedekatan dengan orang itu bisa menjadi bumerang buat kita. Saudara, ketika kita berusaha untuk menyelamatkan seorang yang tenggelam, ada sebuah risiko yang bisa dihadapi oleh si penyelamat, yaitu apa? Tenggelam bersama dengan orang yang tenggelam. Ini maksudnya Yudas. Maka ketika kita berupaya menyelamatkan, kita berupaya untuk menarik orang yang tersesat ini dengan belas kasihan, mari kita juga harus waspada, berhati-hati. Jangan sampai kita pun akhirnya terjerumus masuk di dalam kesesatan. Itu sebabnya kita perlu bersandar kepada Allah Roh Kudus. Kita perlu bersandar kepada pimpinan pertolongan Tuhan. Saudara, yang terakhir indah sekali saudara, kemudian Yudas menutup. Di tengah kesesatan yang terjadi dalam jemaat, di tengah segala berbagai macam upaya yang coba kita lakukan untuk menolong orang-orang yang tersesat ini, maka kemudian Yudas menutupnya dengan nasihat terakhir, ingat bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang memelihara, Allah yang tidak meninggalkan. Saudara, ketika membaca ayat 24 sampai 25, ada satu penghiburan besar bagi jemaat Tuhan pada waktu itu. Betul kesesatan terjadi, betul kesesatan sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Tetapi kemudian ketika menghadapi itu, jemaat tidak sendirian. Mereka tidak dibiarkan seorang diri menghadapi berbagai macam kesesatan yang ada. Tetapi ada Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjaga, Allah yang sanggup menuntun, membimbing orang-orang percaya untuk tidak bernoda di hadapannya. Allah yang bukan hanya telah menang atas kuasa dosa, tetapi Allah yang kemudian memberikan kuasa kepada setiap kita juga untuk menang melawan godaan dosa. Allah yang kekuasaannya tidak terbatas kepada masa lampau, tapi Allah yang berkuasa di masa kini dan bahkan di masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Bahkan pemeliharaan Allah tidak terbatas hanya kepada kemudian orang-orang yang setia bertekun kepada firman. Allah terus menolong, memimpin, menyertai setiap kita orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang memberikan penyertaan yang sempurna bagi gerejanya melewati setiap musim kehidupannya. Saudara, indah sekali bukan? Yudas menutup dengan sebuah nasihat yang membawa kembali jemaat Tuhan di tengah pergumulan hidupmu, di tengah tantangan zaman yang ada. Mungkin engkau khawatir, mungkin engkau gentar, mungkin engkau bimbang, engkau mungkin tawar hati, tapi percaya, lihat ada Allah yang maha kuasa yang memelihara. Saudara, hari ini bukankah kondisi kita juga menjadi kondisi yang
cukup memprihatinkan, bukan? Kita tahu saudara, bukan hanya pengajaran yang sesat terjadi dalam gereja, tetapi kita di luar gereja juga kita berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang keliru. LGBTQ terus merambah dengan pemahaman-pemahamannya, dari iklan, dari fashion, dari kemudian film-film masuk menyusup. Saudara, mungkin kita mulai gentar. Bagaimana bisa menghadapi semua ini? Saudara, jawabannya Yudas tadi mengatakan, jangan takut. Ada Allah yang beserta dengan kita. Allah yang pemeliharaannya tidak terbatas. Allah yang memampukan menolong setiap kita untuk tetap bisa bertekun, berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya. Saudara, bagaimana kemudian aplikasi praktis daripada penutup renungan ini? Saudara, mari kita bersama-sama yang pertama jangan panik. Melihat fenomena yang ada jangan panik, jangan reaktif saudara. Tapi mari kita bersikap tenang, bukan abai. Tenang bukan mengabaikan. Tenang agar kita dapat berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Memiliki dasar iman yang teguh dan memiliki kemampuan untuk melawan penyesatan itu. Saudara, yang kedua, mari saudara kita perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat. Sama seperti dulu kita pernah tersesat, bukan? Alkitab berkata kita seperti domba tersesat, memilih jalan masing-masing. Tapi Allah yang penuh dengan rahmat menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Maka seperti itu juga kita harus memperlakukan saudara-saudara kita yang tersesat. Bukan membuang mereka, tapi dengan penuh kesabaran dan belas kasihan mendampingi, membimbing, membawa mereka. Dan hati-hati kita juga menjaga diri kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa mereka. Yang terakhir, mari kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan pemeliharaan yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau meneguhkan, menolong kami di dalam perjalanan kami sebagai umat-Mu. Seringkali kami gentar menghadapi kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan-tantangan iman di sekitar kami, baik di dalam gereja maupun di luar. Kami ditawar untuk menjadi tawar. Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh punya kesungguhan untuk hidup sungguh-sungguh di dalam firman-Mu. Sungguh-sungguh kami rindu berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Seraya kami melakukan dan menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.